Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita akan mempelajari tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, ada yang udah pernah baca belum tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibagi menjadi 4. Ada teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori Arus Bali. Nah, kita lihat ya masing-masing teori. Yang pertama ada teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Crom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Nah, sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Nah, menurut N.J. Crom, mulai dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada teori Ksatria. Nah, teori Ksatria ini dikemukakan oleh beberapa tokoh, salah satunya ada J.L. Mons. J.L. Mons mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Nah, mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Selanjutnya ada teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh Van Leer dan ia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha di India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Kemudian ada teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini diungkap oleh F.D.K. Bosch yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Nah, setelah mereka memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, di antaranya di bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Kita lihat dari bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyangnya dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyangnya, dan ia harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Tapi setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Nah, raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala urusan negara. Selanjutnya ada di bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta.
Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Ada golongan Brahmana atau golongan pendeta yang menduduki golongan pertama. Kemudian golongan kedua ada golongan ksatria atau bangsawan dan prajurit. Kemudian golongan berikutnya atau golongan ketiga itu ada waisya atau golongan pedagang dan petani. Kemudian yang terakhir adalah golongan yang paling rendah, yaitu adalah golongan sudra atau rakyat biasa. Nah, adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Kemudian dilihat dari bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Nah, kapal-kapal dagang India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman. Selain itu, untuk menjual dan membeli barang dagangan atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Selanjutnya ada di bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Selanjutnya, pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Tapi, meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praksara tidak tentu punah. Kemudian ada di bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Nah, perpaduan itu disebut dengan alkulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Ada beberapa contoh hasil alkulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia. Bisa dilihat dari kebudayaan seni bangunan, seni rupa atau seni ukir, dan sastra serta aksara. Nah, kalau seni bangunan di sini ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau seni rupa dan seni ukir bisa kita lihat dari relief-relief yang ada di Candi Borobudur. Kemudian ada sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Yang isi dan cerita pertunjukan wayang tersebut banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran IPS hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.